Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Buat kalian yang ngikutin channel ini, mungkin udah sempat nonton ulasan tentang komik Adiwira Bawana bagian 3 ya. Komik penutup trilogi Adiwira Bawana Ancaman yang terbit di tahun 2022 ini sangat menarik karena dibuat dengan cukup epik lewat kolaborasi banyak sekali kreator komik dengan lebih dari 50 karakter komik, baik jagoan maupun penjahat di dalamnya. Video waktu rehat ini bakal ngenalin kalian dengan seluruh karakter komik tersebut yang muncul di Adiwira Bawana bagian 1-3 dari berbagai semesta penerbit dan gabungan IP para kreator komik indie tersebut. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat di video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Suprios adalah sosok super dari dimensi lain yang memperingatkan para Adiwira tentang ancaman multidimensi oleh Ratu Afra setelah dimensinya sendiri hancur, dan dia adalah satu-satunya yang selamat walaupun terdapat sedikit misteri nih atas perilaku Suprios saat menghadapi Ratu Afra dan para durjananya. Penggambaran tokoh ini terinspirasi dari mendiang Bapak Yosafat Agus Suyono, seorang pegiat komik di Indonesia yang kerap melakukan cosplay sebagai tokoh rekaan bernama Suprios dengan tambahan helm Magneto yang dimodifikasi biar lebih keren. Nirbita menyaksikan kedua orang tuanya, seorang pengusaha yang cukup sukses, dibunuh oleh perampok saat dia kecil. Setelah itu, Nirbita dan adiknya dibesarkan oleh kakeknya di sebuah pesantren pinggir kota. Nirbita yang tomboy dilatih bela diri dan ilmu kebatinan, selain memang sejak kecil sudah memiliki indera keenam, hingga saat dewasa memilih untuk membasmi kejahatan sebagai sosok bertopeng. 4 penyihir sakti abdi setia sang ayah menggabungkan kekuatan mereka ke dalam sebuah batu mustika. Ketika ayahnya tewas karena pengkhianatan, keempat penyihir sakti ini menyelamatkan Serinti. Mereka lalu mengirimnya ke bumi supaya tidak terlacak oleh sang pengkhianat, dan batu mustika ini pula yang memberinya kekuatan super. Seraphim adalah entitas yang diciptakan dari sumber cahaya murni yang diutus ke bumi di setiap peralihan masa untuk membantu umat manusia dari angkara murka kebatilan. Dijuluki si ajaib karena memiliki kekuatan unik yang gak bisa diprediksi. Selama puluhan ribu tahun, Seraphim dipilihkan cangkang atau alter ego seorang manusia. Toby terpilih di masa ini, yaitu seorang mahasiswa DKV yang memiliki masa lalu getir. Kelemahan Seraphim adalah alter ego manusianya. Ketika alter ego berbuat salah, kekuatan Seraphim melemah. Toby bersama Seraphim akan melintas benua melawan para makhluk ganjil, hierarki iblis, dan juga sekutunya. Darni mendapat kekuatan mengendalikan gravitasi selepas meninggalnya ibunya karena rangkaian kejadian akibat kejahatan korupsi. Dia pun menyamar menjadi hantu ibunya sendiri bernama Sukma dengan baju terakhir yang dipakai ibunya untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab. Jika sesuatu berkaitan dengan ibunya, dia bisa jadi sangat marah dan kekuatannya dapat berlipat ganda bahkan menjadi kejam. Samira dari Pavana, putri Dewi Angin di dimensi lain, memiliki kemampuan untuk membuka portal dimensi. Samira pun menetap di bumi untuk menolong gadis bernama Winda yang sekarat dan membagi energi dengan merasuk ke dalam tubuhnya. Ketika Winda melakukan perputaran tubuh, akan muncul energi angin dan menjadi transformasi Winda menjadi Samira yang memberinya kekuatan super. Danang menjadi pewaris kekuatan Lang Sakti melalui senjata Raga Langit yang berasal dari peradaban hilang ribuan tahun lalu. Sebelum Danang, kekuatan Lang Sakti bangkit dalam diri Mahisa Langitan, seorang satria sebuah imperium bernama Alas Agung yang kini terkubur di dalam Laut Jawa. Kekuatan Raga Langit pada era Danang pun mempunyai efek tepi yang dapat membangkitkan kekuatan pada orang-orang di sekitarnya. Atlet panahan yang pernah meraih medali perunggu di Olimpiade ini harus turun langsung untuk menyelidiki kematian ibunya, seorang anggota DPRD yang meninggal nggak wajar. Dalam penyelidikannya, dia menemukan fakta bahwa ayah kandungnya terlibat serta terhubung dengan konspirasi besar yang melibatkan banyak kalangan elit di wilayahnya. Azizah terpaksa harus menggunakan identitas Balkis agar upayanya membongkar konspirasi ini tidak diketahui oleh publik. Danang punya mimpi untuk bisa terbang setinggi elang, membelah awan, dan melindungi Nusantara dalam Korps Pejuang Muda. Mahasiswa jurusan desain grafis ini berlatih bela diri dengan kakek Ismaya dan bertugas menjaga kota Palapa melalui korps yang terorganisir ini serta jurus ampuh dan kemampuan bela dirinya. Dia pun memiliki topeng berteknologi tinggi Goggle Shifter yang ketika dipakai akan menciptakan kostum elang hitam. Ayah Sanuji terbunuh di tangan Mbah Soma, saudara seperguruannya di masa lalu yang kini menjadi tuan tanah. Sanuji pun harus kehilangan tangan kirinya, bahkan ibu dan adiknya. Beruntung Sanuji ditolong Aki Musadi, di mana dia dilatih ilmu silat, dibekali senjata kuang rompang, dan menguasai ilmu pamungkas Galura Laut Kidul, serta mendalaminya sehingga energi dendamnya bisa memunculkan tangan kiri yang mirip hologram. Seorang pemuda berkursi roda menemukan seekor tarantula raksasa misterius yang tanpa sengaja bersimbiosis dengan tubuhnya.
Tarantula itu menumpang hidup pada tubuh Cahya, dan sebagai gantinya dia memiliki kemampuan super dari tarantula tersebut. Saat sedang bergabung, kedua kaki tarantula menggantikan kedua kaki Cahya, sehingga tersisa 6 kaki tarantula yang menempel di punggungnya. Seorang polisi Indonesia yang bergabung dalam International Super Cop bertugas menyelidiki kasus penyelundupan senjata api di Hong Kong. Namun dia memiliki kekuatan dewa perang kuno dari kalung batu Kalsedon yang dibawa buyutnya saat bertualang di Amerika Selatan dan menolong anak kepala suku Aztec di hutan. Di versi Adi Wirabawana, dirinya adalah pembawa suasana riang dalam tim, di saat genting dan pemecah kebuntuan saat dibutuhkan. Putra dari Raja Langit Dirgantara yang lahir dari wanita bumi bernama Pertiwi, kekuatan Punta diwarisi dari ayahnya yang seorang Raja Langit. Dia mengenakan kostum berwarna biru pemberian ayahnya dengan lambang langit di dadanya. Kostumnya terbuat dari serat awan dan dilapisi perisai cakra langit. Pradipta melanjutkan aksi Profesor Adi sebagai Lesus melalui gelang ajaib berteknologi tinggi yang mengatur tingkat kekuatan menjadi 2 level. Tokoh ini diciptakan Dwi Jing Aspitono pada tahun 2007 terinspirasi oleh Super Sonic Man dan Batman. Kata Lesus sendiri berarti angin puyuh loh dalam bahasa Jawa. Satria ditawan sekelompok teroris namun berhasil melarikan diri ke pulau terpencil yang dihuni suku Riti dengan mitos pahlawan pelindung Lelawa. Mitos ini menjadi inspirasinya untuk menumpas kejahatan dengan nama Lelawa. Tokoh ini diciptakan Dwi Jing Aspitono di tahun 2007 terinspirasi kartun Ambassador Magma dan Batman. Setelah bangkit dari koma, Maya selalu diikuti bayang-bayang dunia di alam bawah sadarnya. Dirinya pun memiliki kekuatan sebagai Dewi Penguasa Unggas. Sakuntala sendiri diciptakan Jing tahun 2011 dan namanya diambil dari nama tokoh Mahabharata yang berhubungan dengan Shakun atau burung. Gebor, sang ksatria langit yang juga merupakan petualang multi-interdimensional, adalah putra seorang jenderal besar sekaligus merangkap Perdana Menteri yang ditempa dalam pelatihan fisik dan mental yang sangat keras dari suku purba bumi yang berasimilasi dengan entitas para serafim. Gebor memiliki senjata kapak besar yang dinamakan kupu-kupu maut serta senjata batu mustika dan pasukan khusus yang bisa dipanggil setiap saat. Setelah koma selama 5 tahun pasca penculikan ayahnya dan peristiwa ledakan yang menewaskan ibu dan adiknya, ternyata jiwanya dibawa sosok misterius Yoz yang mengajarinya ilmu pengetahuan, misteri alam semesta, dan kemampuan manipulasi molekul partikel untuk beradaptasi di lingkungan apapun. Setelah siuman, Yeni berusaha mengungkap misteri yang menimpa keluarganya dan mengganti namanya menjadi Laetitia Lumanto. Dengan kemampuan mengubah wajah untuk berkamuflase, mata bersinar kebiruan, dan senjata super berbentuk pistol laser dan panah, dia memperkenalkan diri sebagai Lai. Xiao, seorang remaja yang terluka parah dan hampir meninggal dalam peristiwa pemusnahan massal di Batavia pada abad ke-16 ini, diselamatkan ke dunia antargalaksi oleh entitas bernama The Master, melewati masa 500 tahun dan menjadi tetap muda karena diberi kemampuan generatif molekul dan healing factor. Dia pun menjadi pendekar yang bertarung untuk membela kaum lemah dan marginal dan dikenal sebagai si anak masa. Ardan diganjar hukuman 8 tahun penjara saat usianya 13 tahun karena kasus tewasnya semua santri di pondok pesantrennya. Kehidupan keras dalam penjara membentuknya dan setelah keluar, dia berniat membersihkan namanya serta menyelidiki kasus pembantaian yang nggak ia lakukan tersebut. Kotanya telah berubah menjadi kota korup, ladang mafia, dan dia pun berjuang menyelamatkan kota sebagai sosok yang dijuluki Cakram. Dengan bekal ilmu silat serta teknologi canggih, menjadikan Cakram sosok yang sangat diperhitungkan. Yudi, keturunan dari Sultan Mataram ini, diusir dari keluarga karena dianggap membawa sial. Namun ibunya tetap merawat dirinya hingga dewasa dan Yudi memiliki kemampuan berinteraksi dengan hal gaib. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk beraksi dengan identitas baru Trisula yang diambil dari senjata pilihannya dan berarti pula mata ketiga. Seorang santri bernama Ariel mewarisi kotang Ontokusumo yang konon merupakan buatan Kanjeng Sunan dengan nama alias Okabawes. Kisah latarnya belum terlalu jelas, namun di komen perdananya dia menghadapi raksasa dan bahkan bertemu dengan sosok Gatot Kaca sesungguhnya loh. Salah satu murid level 2 dari sekolah dewi-dewi terakhir Trah Tanah Jawa yang rahasia. Dia pun diberikan berbagai kasus agar bisa naik level, bahkan masalah percintaan dalam salah satu ceritanya. Dedi secara nggak sengaja menemukan sebuah meteorit yang merubah hidupnya karena radiasinya menghilangkan rambut di kepalanya namun memberinya kekuatan super telekinesis. Dia pun menggunakan kekuatan itu untuk melindungi dirinya dan orang lain. Seorang mahasiswa yang merupakan keturunan Ki Ageng Selo di kota Mayakarta diwarisi oleh kakeknya benda bertuah yang terbuat dari galih kayu gandrik kuno sebagai jimat penangkal petir. Suatu ketika petir menyambar tubuhnya, tapi anehnya dia selamat tanpa luka, bahkan petir pun menyatu dalam raganya dan memberikan kekuatan super untuk mengeluarkan petir dengan berbagai intensitas.
Meskipun belum banyak informasi tentang sosok berjubah ini, tapi rasanya tokoh ini telah digodok sejak 2012 dan merupakan pemimpin kelompok jagoan pelangi Nusantara dari Serintiverse, beranggotakan Elang, Serinti, Raga, dan Bara. Karakter lain dari Serintiverse yang belum memiliki banyak informasi, tapi memiliki ciri simbol panah di kepalanya, serta kostum hijau kuning dan merupakan bagian dari kelompok jagoan pelangi Nusantara. Sesuai info daftar Balawira di komik Adiwira Bawana nomor 3, sosok berkostum ungu kuning biru berkacamata merah ini dipanggil Bara, yang namanya punya kemiripan dengan nama karakter original karya anggota Sarang Semut lain. Tapi tokoh ciptaan Ahmad Jakwan ini merupakan anggota dari kelompok jagoan pelangi Nusantara di Serintiverse. Sejumlah narapidana dari galaksi lain kabur dan masuk ke bumi, sehingga alien pun bersembunyi dengan menyamar, menitis hingga membuat keturunan, bahkan berbuat kriminal. Zeteor, seorang alien pemburu, ditugaskan mencari buronan alien di bumi, dan dia pun menginisiasi terbentuknya Laskar Meteor, walaupun sepertinya dia juga punya agenda lain nih. Tanpa mengetahui siapa ayahnya, Gading terlahir dengan tangan terbuat dari batu yang semakin menjalar setelah dewasa ke seluruh tubuhnya. Hidup menderita dengan penolakan orang, ternyata diketahui bahwa ayahnya seorang alien dari galaksi lain. Gading bisa mengubah tubuhnya menjadi batu dan terbang sehingga dijuluki Comet. Dia pun harus memilih untuk bersatu dengan ayahnya atau membela manusia yang menyakitinya. Seorang pemuda pengusaha kaya raya cerdas dilatih oleh neneknya, mantan jawara di masa lalu, sehingga menguasai ilmu bela diri dan senjata. Karena hobinya menantang bahaya membuatnya terobsesi untuk menyelidiki banyaknya alien berbahaya di Indonesia. Ia pun menjalankan misi untuk mencari orang berkemampuan super membentuk tim Laskar Meteor dengan senjata pisau daging dan celurit. Ramli, seorang arkeolog yang bersama timnya meneliti penemuan candi di desa Sade, Lombok Utara, menemukan gelang ajaib yang mampu mengubahnya menjadi superhero. Gelang bernama Jayandaru pun dapat berbicara dan saat itu, raksasa membuka segel Wiraha yang merupakan gerbang menuju dunia manusia dari Alengka. Beruntungnya usaha itu bisa digagalkan oleh Willis dan juga Bima yang lebih dahulu tiba di dunia manusia. Belum banyak diketahui informasi tokoh dari mata koin Comics yang diciptakan oleh Wahyu Hidayat dan Husni Abdullah ini. Namun menurut kreatornya, desain karakter ini terinspirasi oleh Kamen Rider. Bentuk kostum dan petunjuk dari Wahyu Hidayat bahwa tokoh ini akan melesat dalam waktu dekat mungkin mengisyaratkan kekuatan untuk bergerak secara cepat ya. Makhluk astral dari kerajaan Mila Manggala yang menyeberang ke dunia manusia melalui lampu kuno zaman Majapahit dan masuk dalam wadah manusia bernama Lino di kota Sebaya. Si biru bertugas menjaga keseimbangan dunia astral dan manusia, melindungi dari kebangkitan angkara murka dan beraksi saat Lino tertidur. Merupakan cerita yang mengangkat mitologi lokal Jambi yaitu Cindaku, suatu makhluk berwujud manusia harimau. Joe, sosok manusianya adalah seorang polisi hutan yang bisa berubah menjadi manusia harimau pelindung hutan Jambi. Joe ini komik Cindaku karang ciptaan Nandito sudah dibuat dua versi oleh Gaida Hari dan Purwanto Budi Santoso. Alif, seorang polisi jujur dan berani yang dikhianati sahabatnya sehingga dihujani tembakan, dalam masa kritisnya dengan jiwa yang kosong, rohnya berkelana ke dunia yang tidak ia ketahui, di mana ia bertemu sosok samar yang membuat tubuhnya tidak lagi seperti dulu karena separuh jiwa dan raganya telah tergabung dengan kekuatan yang ia dapatkan dari perjalanan masa kritisnya, hingga ia terbangun kembali dengan kekuatan khusus. Abdi, pusaka penjaga terah mahkota bangsa pelaut, ada dalam dirinya. Klan Tirta memegang kendali penguasa maritim sejak kerajaan kuat Nusantara yang dulu ada. Jong Plago mengemban spirit kejayaan tersebut sebagai abdi pusaka Tameng Jagat Jaladi. Kini ia harus memenuhi perjanjian yang dibuat oleh darah masyarakat Nusantara di masa lampau. Karakter yang akan memulai debutnya ini mengisahkan tokoh utama pemuda yang dapat berubah menjadi sosok Bogem si buto berkekuatan besar apabila dia mengalami luka yang lumayan parah. Kabarnya kekuatan ini didapatkan dari semacam serangga yang menjadi alasan Bogem memiliki sungut di dahinya. Sosok Bogem sendiri rasanya dekat dengan jagoan lain seperti Samira dan Gagak Setra. Tokoh Jalang Merah akan hadir dalam komik kolaborasi berjudul Aksatria dari DZY Comics bersama Nirbita dan Lae. Bahkan rencananya muncul dalam komik lain bersama tokoh Santini karya Gardiweka. Belum banyak yang diketahui dari tokoh ini selain panggilannya sebagai pembantai raksasa, senjatanya berupa tombak bermata pedang tajam dan desainnya yang mengingatkan pada tokoh Red Sonja. Seorang pemuda dari kota Kandatu yang mengidap kanker darah kritis menjual jiwanya ke sang iblis kecoa Kakerlak dan sebagai gantinya dapat mengubah dirinya menjadi anti-hero pengemban kutuk Pagebluk untuk menghukum para penjahat. Karakter ini sempat hadir juga loh sebagai cameo di komik Seraphim si Ajaib. Terinspirasi oleh film Heaven Can Wait versi Warren Beatty, sosok Sarah digambarkan sebagai wanita tangguh yang lupa ingatan dan mencoba membela diri mengungkap misteri sekitar dirinya dengan berbagai adegan laga berlumur darah bersetting di beberapa puluh tahun ke depan.
Anehnya, selain mahir dengan senjata dan bela diri, dia dapat mengeluarkan semacam aura dari tangannya. Jagoan dari Cianjur, Jawa Barat berkekuatan super dari energi kosmik pemberian makhluk luar angkasa bangsa Alderon ini memiliki nama asli Dharma, seorang sarjana S2 bidang sains yang bekerja sebagai editor di radio swasta lokal dan juga memiliki kemampuan bela diri Mainpo khas Cianjur. Alexander, seorang pewaris perusahaan batubara di Indonesia, mengalami kecelakaan di hutan belantara Kalimantan saat kecil dan diselamatkan oleh roh singa, di mana dia melakukan suatu perjanjian khusus. Alex pun diseleksi menjadi seorang pelindung bagi dunia roh dan dunia manusia dengan kekuatannya. Dua orang ilmuwan bernama Abdul Hakim dan Abudi Gopar menciptakan sebuah kostum superhero dengan bersenjata mutakhir untuk melawan sosok alien bernama Bogeli Herax. Mereka melatih dan membekali seorang pemuda mahasiswa elektro bernama Gilang dengan keahlian bela diri. Setelah siap, Gilang memakai kostumnya dan dapat berubah menjadi sosok bernama Pancasona. Prisa, seorang atlet taekwondo yang cedera namun bisa berjalan lagi dengan bantuan chip dari ayahnya, seorang ahli biorobotik. Ternyata setelah diutak-atik, chip ini bisa berfungsi mengeluarkan armor untuk bertarung. Dengan gaya selengean, dia pun membasmi penjahat dengan bantuan jetpack dan bom cahaya berbentuk apel. Salah satunya melawan antihero bernama Green Girl. Ratu Afra, sang ratu segala dimensi dan ratu koloni semesta ini merupakan entitas asing multidimensi berbentuk separuh iblis, separuh serangga dengan prajurit koloni yang bekerja sama dengan penjahat dari berbagai semesta untuk menghisap energi dari alam semesta dan menguasainya dengan 3 pusaka multidimensi. Tujuannya inilah yang membuatnya berhadapan dengan para adiwira bawana. Tokoh ini sudah muncul sebagai penjahat sejak cikal bakal adiwira Nusantara di tahun 2015. Sosok iblis wanita dari dimensi alam maut ini menjadi salah satu petinggi pada hierarki para entitas jahat yang udah hidup sejak jutaan tahun lalu dan memiliki banyak anak buah yang takluk pada karismanya. Lilith dapat mempengaruhi pikiran hingga membuat manusia mengalami delusi, bahkan gila. Memiliki ular penjaga yang dulunya adalah manusia yang bersekutu dengan iblis. Sosok jahat ini memiliki kelemahan tidak tahan dengan kekuatan sumber cahaya murni. Abaddon, sang iblis penipu kerajaan alam maut dan merupakan entitas yang diciptakan dari sumber magma dimensi tersebut itu, adalah musuh bebuyutan Seraphim dari semesta ALT Comicverse dan selalu berniat menghancurkan Seraphim di tiap peralihan masa. Abaddon memanfaatkan manusia tersesat untuk menjadi kaki tangannya di bumi. Tokoh ini seringkali ditemani juga oleh Gresil, entitas iblis dari kerajaan alam maut. Selepas kematian kedua orang tuanya di Tiongkok, Wei Lung bertahan hidup hingga ditampung mantan biksu di tanah Jawa yang melatihnya teknik kungfu. Namun ternyata penyelamatnya adalah mafia kelas kakap di dunia hitam kota Semarang. Wei Lung pun tumbuh menjadi tangan kanan Martin Chang, putra dari bos mafia, dan menjadi algojonya yang loyal. Ranapati, sang pendekar pecut geledek yang sesuai namanya, bisa mengeluarkan cemeti dari aura tenaga dalamnya. Dia merupakan sosok licik pimpinan kelompok pendekar jahat di Lokaya, suatu tempat berlatar dunia persilatan. Musuh bebuyutan dari Sukma ini adalah pendekar yang sudah paripurna dalam menguasai ajian rawa rontek dan ajian kedikdayaan. Memiliki kegemaran bertarung dan menyalurkannya melalui pekerjaannya sebagai bodyguard, sayangnya dia sering memilih tuan yang salah buat mengabdi. Karakter original karya Jamie, ilustrator berbagai komik lokal ini terinspirasi dari sosok jagoan laut dari bumi langit, yaitu Aquanus, dan komik Amerika berjudul Phantom, karya Michael Turner. Digambarkan sebagai sosok ahli bela diri yang memakai baju zirah atau armor bernuansa naga hijau, sayangnya nggak banyak yang diketahui dari latar belakang sosok ini. Gak banyak yang diketahui dari sosok kekar berotot berkulit abu-abu ini, namun dari pertarungan satu lawan satunya dengan Lanca Maung pada komik Adiwira Bawana, terlihat dia memiliki kekuatan pukulan yang kuat. Para prajurit ini adalah anak buah dari Ratu Afra yang sangat patuh terhadap pimpinannya. Mereka merupakan orang-orang terpilih di koloninya yang didoktrin untuk menjadi bala tentara yang bertarung dan bahkan rela mati membela ratunya. Gimana menurut kalian? Karakter mana yang menurut kalian menarik dan bikin kalian pengen baca kisahnya lebih jauh? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi yang jelas, Serang Semut Comics berhasil mewujudkan kolaborasi para kreator komik indie di tengah pandemi, yang pastinya nggak gampang. Tapi trilogi Adiwira Bawana ini membuktiin bahwa persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan yang luar biasa. Dan sebagai salah satu pembaca, gue berterima kasih banyak atas usaha dan waktu yang diucurahkan pada proyek luar biasa ini. Gak sabar kisah apalagi yang akan dibawain oleh Serang Semut Comics ke depannya. Anyway, kalau kalian masih antang di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udahan dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.